Anda kembali menyaksikan Breaking News TV On bersama saya Prita Zega. Pemirsa, untuk memantau bagaimana situasi banjir yang terjadi di Bekasi, khususnya di Kemang IV. Saat ini kita sudah bersama dengan reporter kami di lapangan, Syahda Yostiza. Namun sebelum itu pemirsa, kita akan lihat dulu bagaimana pandangan dari BMKG terhadap beberapa banjir yang terjadi di beberapa titik. Kita sudah bersama dengan Pak Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi Berita. Pak Guswanto, ini ada beberapa titik yang sudah 2 hari ini digenangi oleh banjir yang intensitasnya cukup tinggi. Ini bagaimana analisis dari BMKG terhadap curah hujan yang tinggi akibat yang bisa disebabkan oleh banjir ini? Baik Berita, kalau kita lihat dari analisis BMKG sebenarnya kan banjir ini akibat adanya hujan lebat hingga ekstrim ya di wilayah puncak yang terjadi. Dan ini hujan lebat ini dihasilkan oleh adanya mesoscale convective complex, yaitu perkumpulan ataupun kumpulan-kumpulan daripada awan konvektif yang skalanya meso, di mana ini pembentukannya biasanya pada sore hingga malam hari dan dia akan jatuh pada pagi hari, di mana skalanya itu bisa mencapai sampai 100.000 hingga 50 hingga 100.000 kilometer, dan suhu puncak awannya ini bisa minus 32 sampai minus 52. Dan kalau kita lihat dari analisis kemarin yang jatuh hujan itu, kita lihat di Citeko itu tercatat di Ciberem ya sekitar 168 mm. Ini kategorinya adalah ekstrim. Kemudian di Gunung Mas juga tercatat sekitar 195 mm. Dan semua ini merupakan das Ciliwung, di mana das Ciliwung ini akan mengalir menuju Jakarta. Sehingga banjir yang terjadi di Jakarta tanggal 2 menuju tanggal 3, terus tanggal 3 menuju tanggal 4, itu lebih cenderung merupakan banjir hasil daripada curah hujan yang terjadi di wilayah puncak ya, Cisarua. Kemudian kalau dibedakan, kalau curah hujan yang kemarin tanggal 2 dan tanggal 3 itu sekitar kejadiannya sekitar tanggal 4 jam 14 sampai jam 22 lah, sekitar 8 jam, 6 sampai 8 jam. Namun yang tanggal 3 menuju tanggal 4 di pagi hari ini, itu kita melihat bisa dimulai tanggal jamnya jam 13 hingga jam 4 pagi ini. Jam 13 tanggal 3 sudah mulai hujan, kemudian hingga jam 4 pada pagi hari ini. Ini juga masih di Gunung Mas itu masih curah hujannya masih ekstrim. Ini ada tambahan sedikit, kalau kemarin tidak sampai ke Bekasi, kalau yang hari ini, baik, pagi hari ini itu malah semalam itu bisa di Bekasi. Pak Guswanto, mungkin kita akan tahan terlebih dahulu. Saya ajak Anda, Pak Guswanto dan juga pemirsa TV untuk melihat bagaimana evakuasi. Ada seorang bapak di sana yang mengevakuasi keluarganya. Kita terhubung dengan rekan kami Syahda Yostiza. Syahda, boleh Anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi ataupun evakuasi di sana pagi ini, Syahda? Ngerangkak aja Pak, ngerangkak Pak. Baik Prita, Zega dan juga pemirsa, saat ini saya masih berada di perahu karet Basnas untuk bisa mengikuti jalannya proses evakuasi. Dan sejauh ini ada satu orang lansia yang coba untuk mengikuti perahu karet kami agar bisa kembali pulang ke rumah dan juga bertemu dengan anggota keluarganya. Dan sejauh ini Prita, Zega dan juga pemirsa bisa Anda saksikan bahwa saya bersama tim Basnas masih terus berupaya membantu, dan setelah ini kami akan mencoba menyusuri lagi atau menjemput lagi salah satu korban terdampak banjir dengan proses yang mungkin lebih sulit daripada sebelumnya, karena tempat yang akan kami susuri setelah ini akan lebih dalam titiknya. Dan memang kalau tadi bisa saya gambarkan kepada Prita, Zega dan juga pemirsa, ini cukup memprihatinkan proses evakuasi di sini, karena bisa dilihat bahwasanya tadi pada saat kami menghantarkan salah satu lansia yang ingin kembali kepada keluarganya, bisa dilihat Zega ini ada apa ini, kabel listrik ini apa ya? Ya, kabel listrik, sehingga ini memang
proses evakuasi yang memang dilangsungkan. Hingga saat ini Prita Zega dan juga pemirsa, saya sedang berada di bagian komplek IVI namun merujuk ke perumahan yang dalam. Sehingga memang kalau bisa juru kamera saya Teddy Suhendi ini menggambarkan kepada pemirsa bahwasannya Anda dapat lihat sendiri banjir ini sampai ke atap rumah Prita Zega dan juga pemirsa. Dan ini bukan proses yang semata-mata hanya untuk membantu ya, karena memang tantangannya ini sangat banyak sekali gitu, selain banyaknya. Nah, ini ada kabel listrik, mohon maaf Zega dan juga pemirsa. Riskan sekali proses evakuasinya, tapi ini tidak menyurutkan semangat kami untuk terus membantu menyelamatkan atau mencari korban banjir di Kemang IVI Bekasi. Hingga saat ini saya juga akan bertanya kepada Komandan Regu di sini, kira-kira kita akan menjemput siapa setelah ini? Bapak, mungkin bisa dijelaskan Pak, setelah ini kita akan ke komplek mana dan menjemput siapa? Baik, ada satu permintaan dari lansia yang tadi sudah kita coba evakuasi. Nanti kita akan coba ke rumahnya. Memang dari tadi kita sudah minta, mudah-mudahan ini kita bisa evakuasi. Baik. Baik, siap Pak. Terima kasih. Nah, ini kita mau menjemput. Ini lansia ya Pak ya? Nah, ini Prita Zega dan juga pemirsa, ada salah satu korban lagi yang minta untuk ikut ke dalam kapal evakuasi Basnas agar bisa dibawa keluar dan juga bisa melangsungkan proses evakuasi dan penjemputan. Misal kalau mereka mengalami sakit, ini sudah ada ambulan yang standby di depan untuk memantau kondisi kesehatan para korban yang ada di sini. Sementara demikian, Zega. Ya, Sajada, kalau kami lihat tadi ada lansia yang kembali ke rumahnya, namun juga ada lansia yang mungkin dari rumah keluar. Itu apakah tadi yang lansia yang kembali ke rumahnya itu apakah dalam kondisi aman rumahnya, Syada, dengan kondisi banjir saat ini? Baik. Baik, kita akan ke Pak Guswanto kembali. Ya, Pak Guswanto, melihat kondisi banjir saat ini seperti yang Bapak jelaskan tadi juga, ini merupakan diakibatkan karena curah hujan yang sangat ekstrim. Kira-kira ini fenomena cuaca ekstrim seperti ini diprediksi akan berlangsung berapa lama, Pak Guswanto? Baik, Mbak Prita. Jadi kalau kita lihat khusus untuk di Jabodetabek, kami melihat perakiraan cuacanya ini akan menurun ya sampai nanti tanggal 6 ini. Walaupun masih ada potensi hujan sedang ya, namun itu kalau dilihat tanggal 2, 3, dan 4 ini dia mulai menurun. Namun di sisi lain, di wilayah Indonesia yang lain itu masih terjadi. Kita lihat ada di Kalimantan ya, ada di Bengkulu, Sumatera Barat, kemudian ada juga di Sulawesi Selatan bagian utara, kemudian Sulawesi Barat. Kemudian ada juga di Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Artinya ini rata-rata disebabkan adanya konvektif di mana ada skala meso. Kemudian yang kedua disebabkan juga adanya konvergensi ataupun sirkulasi siklonik ya, serta adanya konfluensi daripada pertemuan udara, sehingga ini mengakibatkan munculnya awan-awan konvektif di beberapa tempat. Itu kalau kita lihat seperti itu. Ya, Pak Guswanto, kalau kita lihat kondisi banjir sampai saat ini, pagi ini intensitasnya ataupun ketinggiannya mencapai 3 meter. Kalau kita lihat 5 tahun belakang pernah terjadi juga tahun 2020. Perbandingannya seperti apa, Pak? Apakah banjirnya sama kah, atau ini mungkin yang terparah setelah 5 tahun setelah tahun 2020 tersebut? Baik, kalau kita lihat Prita, bahwa tahun 2020 itu banjirnya tertingginya ada curah hujannya jatuh di wilayah Halim Perdana Kusuma sekitar 377 mm dalam satu hari. Dan itu penyebabnya adalah adanya Madden-Julian Oscillation dan adanya seruakan dingin. Namun untuk banjir yang pada kali ini di Bekasi maupun di Jakarta rata-rata merupakan banjir
air kiriman yang dari wilayah puncak. Hujan yang di puncak mengalir ke bawah karena adanya aliran sungai yang menuju ke sana ya. Misalkan kita lihat ini semuanya masuk dalam das Ciliwung. Sedangkan yang satu lagi itu ada curah hujan yang kita deteksi cukup tinggi, yaitu di penakar hujan Sumur Batu Bekasi. Ini hampir 208 mm per hari. Sedangkan di Gunung Mas sendiri kemarin tercatat 195 mm per hari, dan hari ini tercatat sekitar 208 mm per hari. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi masih di bawah yang tahun 2020 karena 377 mm per hari. Baik, terima kasih Pak Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Terima kasih atas informasinya pagi ini. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi, terima kasih Brita. Terima kasih. Pemirsa, Breaking News TV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.